Selamat pagi, generasi muda Indonesia yang terkasih. Hari ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Saya mau menantang kalian sebagai generasi muda untuk peduli terhadap ketersediaan pangan dunia. Ya, mungkin sudah terdengar klasik ketika orang bersuara tentang bahaya kelaparan, bahaya kekurangan pangan, dan bencana kemanusiaan lain yang terkait ketersediaan pangan dunia. Mungkin juga tidak ada dalam bayangan kita tentang kekurangan pangan ketika setiap hari kita jajan, membuang banyak sisa makanan, entah karena kurang enak, kurang selera, kebanyakan pesan makan, atau sekedar iseng. Pada sisi lain, ketika kita mencoba melihat fenomena sosial di perdesaan, kita dapati kenyataan bahwa para petani pangan itu hampir semuanya orang-orang dengan tingkat umur banyak atau generasi tua. Sangat sedikit generasi muda yang bersedia mewarisi dan menggarap lahan pertanian orang tua mereka. Nah, dua permasalahan tersebut menjadi titik tumpu pembicaraan saya kali ini, yaitu masalah bahaya kekurangan pangan dan masalah generasi muda yang tidak lagi mau menjadi produsen pangan. Jika sungguh-sungguh kita cermati, ada 3 faktor yang menjadi penyebab kunci munculnya bahaya kekurangan pangan di dunia. Pertama, perubahan iklim. Iklim saat ini sudah sangat berbeda. Hal ini mengakibatkan banyak sekali tanaman pangan kehilangan siklus hidupnya. Musim penghujan terus-menerus atau kering berkepanjangan membuat siklus alam agak kacau. Kadang-kadang tanaman yang baru berbunga menjadi hancur dan rontok karena datang hujan tiba-tiba atau kering berkepanjangan. Kedua, perilaku manusia. Sikap boros bahan pangan dan kurang penghargaan terhadap bahan pangan menjadi bagian dari sikap negatif generasi modern. Bisa kita lihat setiap harinya berapa banyak sisa makanan terbuang percuma. Makan sekarang bukan lagi kebutuhan, melainkan gaya hidup, sehingga banyak orang mengunjungi rumah makan bukan sekedar untuk makan, melainkan sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Ketiga, predator makanan. Banyak sekali kasus gagal panen karena hama dan penyakit tanaman. Ya, hanya ada sekitar separuh saja yang berhasil diolah jadi bahan pangan. Dari bahan pangan yang dihasilkan tersebut, lebih dari separuhnya harus kita berikan pada predator makanan seperti tikus dan babi hutan. Dan masih banyak lagi pengganggu bahan makanan kita. Faktor yang keempat adalah budaya. Bumi kita itu sebenarnya menyediakan banyak sekali variasi bahan makanan. Sebut saja padi, ketela pohon, umbi, sagu, gandum, jagung. Namun budaya kita membatasi dan membentuk kita untuk menjadi terlalu pilih-pilih. Kalau nggak pakai nasi, belum makan. Dan mengesampingkan bahan makanan lain. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk ikut ambil bagian dalam menciptakan ketahanan pangan di dunia ini. Pertama, bantu ibu bumi menghasilkan bahan pangan secara lebih optimal. Caranya bagaimana? Menanamlah dan bersihkan rumput-rumput. Tanamlah bahan pangan di mana saja dan dengan cara apa saja. Bisa di pot bunga, pinggir jalan, hutan, lahan orang. Jangan berpikir untuk memiliki apa yang kita tanam. Biarkan saja tumbuh, entah siapa nanti yang akan memetiknya, tidak perlu kita pikirkan. Kedua, ubah gaya hidup kita. Gaya hidup yang suka makan dan pilih-pilih makanan, gaya hidup kita yang suka menyisakan makanan,
perlu kita ubah demi berbagi bahan makanan dengan orang-orang yang juga membutuhkan makanan. Selain itu, mulailah membiasakan diri untuk mendiversifikasi makanan pokok kita. Ketiga, rawat semaksimal mungkin ibu pertiwi. Caranya, jangan cemari ibu pertiwi dengan sampah plastik dan sejenisnya. Manfaatkan pupuk organik. Jangan membunuh hama dan penyakit dengan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Dan yang paling penting adalah jangan biarkan sejengkal tanah di negeri ini dibiarkan menganggur dan dikuasai rumput dan ilalang. Pangan akan tetap menjadi masalah mendasar di dunia ini karena pertumbuhan penduduk bergerak lebih cepat dari ketersediaan pangan. Dunia industri pangan juga akan terancam ketika tidak tersedia bahan dasar untuk industri mereka. Yang perlu kita lakukan adalah membantu ibu pertiwi menjadi produsen yang lebih banyak lagi bahan pangan untuk kita, yaitu dengan menjaga, merawat, mengolah, dan memanusiakan bumi. Begitu, saya harap kalian sebagai generasi muda setuju, sependapat dengan saya, dan mari kita mulai melangkah. Selamat Hari Pangan Sedunia.